Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jak Volta sore ini. Anda tonton videonya, saya nggarap kulkas LG 2 pintu yang masih menggunakan timer. Ini kulkas pembekuan, jadi langkahnya pertama saya ngapain? Saya unggah cara cek heaternya, ngapain seperti apa, saya unggah. Dan wiring kabel yang di timer ini pasti saya unggah supaya Anda bisa lakukan ini sempurna. Kenapa saya ini ganti timernya kemudian defrostnya berdasarkan cek seperti ini pasti ada alasannya. Oke. Kulkas LG ini di atas 13 tahun sehingga saya pasti ganti timer. Mau tidak mau kalau urusan kulkas LG yang di atas umurnya 13 tahun saya pasti ganti timer. Kalau pembekuan, kalau defrost sudah pasti, makanya Anda saksikan cara tes heater dari awal dan pasti Anda bisa guys. Oke guys, ini kulkas LG 2 pintu. Siang guys, ketemu lagi tentu dengan Jak Volta lagi nih. Ini saya akan berhadapan dengan kulkas LG 2 pintu. Tentu ini di bawah tidak dingin. Kemudian saya cek belum bisa bongkar casingnya. Ini di bagian atas ini ada blok es. Jadi ini sebenarnya apa yang terjadi pada kulkas LG ini? Apakah pembekuan atau proses dingin ini hanya separuh? Anda akan saksikan ini karena saya datang masih dicolokin. Jadi LG yang menggunakan timer. Oke. Saya akan cabut. Jadi ini yang namanya pembekuan. Kalau dari data ini, mau tidak mau ini sistem frostnya, panasnya tentu tidak bekerja. Karena ini bagian bawah, jadi si heater ini tidak bekerja. Di rangkaian ini ada defrost, fuse, heater, dan timer. Sebenarnya apa yang menjadi pembekuan ini? Anda saksikan nih. Oke guys, ini yang terjadi otomatis kalau seperti ini. Oke, ini lubang angin ke ruangan bawah, jadi si kipas ini ngebuang angin rapet, ngisapnya tidak sampai bawah, kemudian di sini sudah lubang angin yang ke bawah ini nutup. Ini sudah pasti dengan logika apapun, ini sudah pasti di ruangan bawah ini tidak dingin. Blok es seperti ini. Saya akan tes ini sebenarnya apanya. Saya akan bongkar casingnya seperti apa. Masih kena asing. Ini LG yang menggunakan timer ini ya, masih manual, artinya belum inventor. Oke guys, jadi seperti ini kipas hidup, kemudian pembekuan
Ini yang namanya pembekuan. Jadi kalau seperti ini baru datang melihat ini. Baru datang bongkar dan dilihat. Kasus rapat sampai ke bawah ini sudah pasti si heater ini tidak bekerja ini. Ya, saya akan tes. Tetapi heater tidak bekerja ini karena faktor. Apakah ini timer tidak mau pindah? Jadi guyang gue ya. Aja teh guyang mbok ya anak kipasnya mbok mati. Ora gitu. Ini sudah pasti tidak bekerja ini. Paling banyak banget gue yang jaluk karo tren. Sudah pasti tidak bekerja ini si heater ini kalau ngeblok sampai bawah. Ini 100% di bawah ini tidak ada ruang untuk ngebuang angin ke ruangan bawah karena ini lubang ini sudah merapat oleh es. Ya kita madon nggih. Oke guys, jadi ini saya mau ngapain ini Anda lihat ini. Kalau kasus seperti ini saya sudah pasti akan uji dan tes di defrost. Jenis kulkas apapun yang menggunakan defrost, nggak defrost keong, nggak defrost seperti ini, yang untuk kunci satu ini, defrost ini. Sudah saya lepas ini. Ini masih ori. Langkahnya seperti ini Anda saksikan ini. Dan saya akan menggunakan tang ampere karena ini uji. Anda lihat defrost ini. Yang diincar hanya defrost dulu ini. Sebentar langkahnya ada ini. Saya kelupas kabel 2 defrost ini. Oke. Anda sudah lihat ini, defrost ini sudah saya kelupas. Dua kabel defrost saya kelupas. Dan saya tidak ngutik-ngutik yang lain ini. Defrost saja 2 kabel saya kelupas dan saya gabungin. Mudah-mudahan ini para pemula ini langsung tahu ini. Karena langkah pertama ini saya nggak ngapa-ngapain dan saya langsung titiknya saja di defrost. Saya akan ukur dengan tang ampere ini. Apakah heater ini bekerja atau tidak. Tang ampere ini bisa Anda dicatok di fuse, bisa di defrost, bisa di heater, ini sama saja. Intinya kalau sudah melangkah ke ini satu jalur ini searah. Fuse, defrost, fuse, heater. Jadi ini jalur searah. Anda bisa lihat ini. Dan saya akan tes. Setelah Anda defrost gabung, Anda coba putar. Ini yang namanya timer. Oke. Ini yang namanya timer. Timer besar ini putarnya kanan. Besar ini putarnya kanan. Aduh, kebablas. Oke. Kalau sudah posisi heater, defrost, colok ini kan dicabut. Dicolok ini kipas kompresor tidak bekerja. Kalau masih bekerja berarti ini kebablasan ini mutarnya. Saya akan colok.
sudah saya colok, tidak bekerja si kompresor. Jadi ini sudah pindah ke heater. Oke. Ini heater bekerja ini. Ya. Saya biarin heater ini bekerja. Kalau seperti ini heater bekerja ini, hangat. Otomatis hanya ada 2 titik kerusakan. Defrost dan timer. Ya, di defrostnya dan timer. Yang diincar artinya kalau heater ini bekerja hangat seperti ini di ampere, berarti si fuse ini nyambung. Jadi seperti itu. Ini kuncinya ini. Hanya seperti ini saja, ini langsung bisa dibaca ini. Kalau kulkas pembekuan. Oke. LG ini. Kemudian ini ngancurin es. Oke, saya biarin ini. Sampai ini leleh, saya matiin seberapa ini, saya nggak siram dulu ini. Ya kuncinya ini nih, defrost sana gabung ini. Jelas ini fuse heater ini bekerja ini berdasarkan ini. Ya, semakin cair. Jadi ini saya hanya defrost dan belum saya bongkar di timer. Oke, cukup 2 kabel ini. Dan timer Anda pindah ke posisi heater. Oke guys, jadi kalau prakteknya ini saya lihat jam, ini 10 menit. Ini sudah sampai leleh seperti ini. Artinya ini defrost ini kalau yang murni bekerja tidak pembekuan ini hitungan 15-20 menit ini sudah pasti ini habis ini. Sudah pasti cair semua kalau hitungan baik teori ataupun praktek dan uji saya ini sudah pasti ini hitungan 20 menit sudah pasti ini habis. Jadi tidak pembekuan ngeblok seperti ini, artinya ini masih normalnya ini di bawah 20 menit ini defrost sudah pasti cairkan sampai atas. Defrost sudah nyambung berdasarkan uji ini guys. Jadi ini tidak main-main ini untuk Anda para pemula ini. Oke guys, jadi ini hitungan tidak sampai 5 siram ini sudah bolong, sudah keluar air, hanya ini keropos. Jadi kalau dari data ini elemen yang di bawah yang kayak Magicom ini sudah pasti ini bekerja. Artinya di bawah ini berarti renggangannya ini tidak tebal-tebal amat ke lubang pembuangan. Jadi ini banjir ini langsung bolong.
cuman penampungannya bolong ini. Kropos. Oke, ini kropos. Sekarang lihat di timer ini sebenarnya, apakah timer ini sudah payah. Ini timer besar, kalau LG ini timer besar. Artinya kalau timer ini keropos, ini timer sudah umur orang. Saya kasih piringnya saja nih timer ini. Nomor 1 di timer ini warna coklat, ya. Kemudian nomor 3 ini abu-abu. Nomor 2 ini oranye. Nomor 4 ini hitam. Saya ulang ini. Nomor 1 ini coklat. Nomor 4 ini hitam, ini ke kompresor dan kipas. Nomor 3 setrum abu-abu, dan nomor 2 ini nomor 3 abu-abu, nomor 2 ini oranye, ini kiriman ke defrost. Jadi seperti itu. Ini timer ini 13 dan ini umur orang ini. Jadi ini LG yang super ini termasuknya data mesinnya. Ini bisa lihat. Oke. Ini LG yang 53 MA53 ini. Oke guys, jadi kalau ganti timer, Anda hafalin satu-satu ini nyabutnya. Misalkan Anda cabut warna coklat, ini di nomor 1, Anda masukin di nomor 1. Oke. Kemudian misalkan hitam ini nomor 4, ini satu-satu masuk ke nomor 4, hitam 4. Kemudian tiga ini abu-abu masuk ke nomor 3 nih, abu-abu. Jadi satu-satu, jadi tidak mungkin salah. Nomor 2 ini oranye. Oke, sudah seperti itu. 1 coklat, 4 hitam, abu-abu ini 3, 2 oranye. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ini ada baut. Ini baut settingannya pas semua.
Anda putar di posisi kompresor. Artinya kalau seperti ini kompresor ini. Kalau ini heater pindah. Jadi Anda pindah ke kanan ini, ya, ke kanan. Ya. Defrost ini bolak-balik bisa ini Mas. Iya memang nyewan kono. Cuman maksudnya nggak orang nawang tinggali ya kosong. Terus dia orang buka baik. Iya tukang jahit. Tapi nggak di atas sempat ya. Ora tinggal baik. Butuh-butuhnya balik nutup.